Baik, izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Primarinanda NIM 83. Apakah boleh, Ibu? Silakan. Nggih, mungkin saya ulang pertanyaannya. Tadi Primarinanda NIM 83. Pertanyaan adalah, apakah tujuan dari penambahan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat pada simplicias steroid? Jadi penambahan tersebut bertujuan untuk pada asam asetat anhidrat tersebut bertujuan untuk membentuk turunan asetil. Sedangkan penambahan pada asam sulfat pekat atau H2SO4 itu bertujuan untuk menghidrolisis air yang bereaksi dengan turunan asetil untuk membentuk larutan warna. Nah, perubahan warna yang terbentuk karena terjadinya oksidasi pada senyawa itulah ya, hasil bukti bahwa dalam sampel tersebut terdapat senyawa triterpenoid atau steroid melalui pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi. Mungkin rekan saya ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, saya izin menambahkan. Jadi tujuan penambahan H2SO4 ini untuk memutuskan ikatan gula pada senyawa. Jika ikatan gula terlepas, maka adanya steroid dan terpenoid bebas pada sampel akan ditandai dengan adanya cincin yang berwarna merah. Nah, uji ini didasarkan pada kemampuan senyawa terpenoid dan steroid yang membentuk warna oleh H2SO4. Sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke penanya untuk Primarinanda, apakah sudah dapat diterima? Baik, terima kasih Rendra dan teman-teman kelompoknya. Jawabannya sudah dapat saya tangkap. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Yayan. Jadi pertanyaan itu bagaimana steroid dapat berfungsi sebagai bahan obat maupun kontrasepsi. Nah, bagaimana steroid dapat sebagai bahan obat atau kontrasepsi? Contohnya itu seperti kortikosteroid merupakan obat yang mengandung hormon steroid yang mana fungsinya untuk menambah hormon steroid dalam tubuh apabila diperlukan. Nah, dapat juga untuk meredakan peradangan atau inflamasi serta menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Yang termasuk golongan obat kortikosteroid ini seperti yang dikatakan Ibu tadi, yaitu dexamethasone. Nah, dexamethasone adalah obat anti radang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi. Sedangkan untuk steroid sebagai kontrasepsi biasanya itu juga ada androgen dan estrogen. Androgen itu merupakan hormon steroid yang dapat menstimulasi organ seksual jantan, sedangkan estrogen itu merupakan hormon steroid yang dapat menstimulasi organ seksual betina, dan adrenokortikoid dapat mencegah peradangan serta penyakit rematik. Adapun mekanisme kerja obat dari golongan steroid adalah menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotriene. Dan berdasarkan masa kerjanya, golongan kortikosteroid dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kortikosteroid kerjanya singkat dengan masa paruh kurang dari 12 jam. Yang termasuk golongan ini adalah kortison atau hidrokortison. Nah, yang kedua yaitu kortikosteroid kerja kortikosteroid kerja sedang dengan masa paruh waktu 12 sampai 36 jam, yaitu seperti metilprednisolon, prednison maupun prednisolon. Yang ketiga yaitu kortikosteroid kerja lama dengan paruh waktu lebih dari 36 jam. Contohnya seperti parametasone dan dexamethasone. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima ya kan?
Baik, terima kasih Dinda atas jawabannya. Berarti si steroidnya, kandungan dari si steroidnya itu langsung berefek itu ya Din terhadap bahwa dia bisa bermanfaat sebagai alat obat kontrasepsi itu, kayak gitu ya? Iya benar. Oke. Iya benar seperti itu ya. Oke, terima kasih Dinda dan kawan-kawan sudah dapat diterima. Iya. Baik, Ibu saya izin menjawab pertanyaan dari Angelina Sinta, NIM 71. Silakan. Nggih, baik Bu. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya mengenai perbedaan dari proses jalur asam mevalonat dan non-mevalonat yang terjadi pada tumbuhan di bagian sitosol dan plastida. Saya izin menjawab, setelah berdiskusi tadi dengan teman kelompok, jalur mevalonat itu dapat terjadi di sitosol dan mitokondria. Sedangkan jalur untuk non-mevalonat itu sendiri terjadi di plastida. Untuk jalur non-mevalonat ini hanya khusus untuk tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan untuk jalur non-mevalonat memang khusus untuk tumbuhan. Nah, pada jalur mevalonat, di mana prekursor awalnya itu ialah asetil-CoA, sedangkan untuk jalur non-mevalonat itu sendiri, prekursor awalnya berupa pirufat dan gliseraldehid 3-fosfat. Setelah mereka membentuk prekursor awal di masing-masing jalur itu, nanti mereka kedua jalur itu akan membentuk isopentenyl pirosfosfat atau IPP dan dimetilalil pirosfosfat atau DMAPP yang dimana nanti kedua setelah membentuk prekursor universal itu akan membentuk suatu rantai karbon C5. Seperti itu. Dari penanya, Angelina, apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, Angelina, terima kasih. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan lagi. Saya beri kesempatan lagi. Izin bertanya. Ya, Izin silakan. bertanya, Ibu. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Tresia NIM 62. Izin bertanya kepada kelompok pemakalah. Tadi kan ada dijelaskan kalau jalur biosintesis steroid itu ada dua, yaitu jalur asam mevalonat dan jalur asam non-mevalonat. Nah, yang menjadi jalur utama itu kan jalur asam mevalonat ya, di manusia. Tapi kalau asam non-mevalonatnya itu bukan. Nah, pertanyaan saya kenapa jalur asam non-mevalonat itu bukan jalur utama biosintesis steroid pada manusia? Apa bisa dipahami? Nggih, sudah bisa dipahami, Diva. Terima kasih. Mungkin tadi ada yang lagi tamunya bertanya, NIM berapa ya? NIM 56. Apakah masih bisa bertanya? Ya, Bisa. dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Wulandari, NIM 56. Saya ingin bertanya mengenai uji identifikasi dari steroid.
Tadi kan sudah sempat diberikan penjelasan mengenai dua uji identifikasi pada steroid, yaitu mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada uji spesifik seperti itu untuk mengetahui atau mengidentifikasi adanya jenis-jenis steroid secara spesifik? Nah, jika ada, mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme uji identifikasinya. Sekian. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, sudah Dewi. Mungkin kami tampung dulu ya untuk didiskusikan dulu. Terima kasih. Ada lagi nggak Baik, satu terima lagi? kasih. Terima kasih, Dewi. Ada lagi satu lagi mungkin? Tujuh, izin bertanya. Ya, silakan. Berkaitan dengan pertanyaan Prima Renanda tadi, pada uji Lieberman-Burchard ini dikatakan bahwa akan menggunakan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Saya izin bertanya, apakah reaksi apa yang terjadi bila asam asetat anhidrat ini dan asam sulfat pekat ditambahkan di dalam sampel tersebut? Apakah bisa diterima? Oke, sudah bisa diterima Gak Surya. Kami diskusikan dulu ya. Terima kasih.
Halo Ibu, Silakan. saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Teresia Diva. Tadi pertanyaannya, kalau tidak salah, mengapa jalur biosintesis yang jalur non asam yang asamnya yang jalur asam non mevalonat itu bukan jalur utama biosintesis steroid pada manusia. Baik, setelah kita berdiskusi, untuk jalur non mevalonat itu memang khusus untuk jalur dari tumbuhan. Untuk manusia itu sendiri, jalur utamanya ialah yang mevalonat karena di sana terjadi pembentukan hormon. Kenapa bisa tidak merupakan jalur utama dari manusia? Karena pada biosintesis steroid ini jalur non-mevalonat itu tidak berlaku untuk manusia, melainkan pada tumbuhan. Yang dimana prosesnya itu terjadi dalam plastida. Nah, plastida itu merupakan sebuah organel dalam sel yang pada umumnya itu bentuk paling umumnya ialah kloroplas. Di mana kloroplas itu sendiri merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Maka dari itu, untuk biosintesis asam jalur non-mevalonat ini bukan merupakan jalur utama dari biosintesis steroid pada manusia. Begitu. Apakah bisa diterima oleh Diva? Baik, bisa diterima. Terima kasih, Devi. Baik, terima kasih Diva. Baik, izin masuk Ibu, izin menjawab untuk pertanyaan dari NIM 77 atas nama Surya Cipta. Silakan. Jadi pertanyaannya, apakah reaksi yang terjadi bila asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat tersebut ditambahkan pada sampel steroid? Jadi suatu steroid jika direaksikan dengan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat akan menghasilkan suatu warna, yaitu warna hijau atau biru. Dan untuk reaksi yang terjadi antara steroid dengan asam asetat anhidrat adalah reaksi asetilisasi gugus OH pada steroid. Mungkin sekian. Mungkin saya kembalikan ke penanya, Surya Cipta, apakah dapat diterima? Untuk Kak Surya, apakah suara saya terdengar?
Mungkin jika terkendala sinyal untuk penanya, mungkin bisa nanti konfirmasi di kolom chat ya. Terima kasih. Sudah terjawab? Masih ada lagi kayaknya ya? Ya, Ibu masih lagi satu. Mohon maaf Ibu, kami izin menjawab pertanyaan yang terakhir. Mengenai pertanyaan dari Dewi Wulandari, tadi pertanyaannya mengenai uji identifikasi. Apakah ada cara identifikasi jenis steroid secara spesifik? Jika ada, bagaimana prinsip uji identifikasinya? Dari beberapa literatur yang sudah kelompok kami cari kemarin dan setelah berdiskusi tadi, menurut kami identifikasi jenis steroid yang spesifik dan umum dipakai itu ialah yang mohon maaf Ibu, yang metode uji Lieberman dan Burchard. Karena untuk di uji Lieberman Burchard ini bisa menganalisis langsung mengenai suatu uji yang berkaitan dengan steroid itu sendiri, yaitu contohnya kolesterol. Nah, di mana prinsip untuk uji ini itu kita melakukan ekstrak kloroform dengan di mana nanti bahan sampel yang kita uji itu bereaksi dengan asam asetat anhidra dan asam sulfat yang dapat membentuk suatu reaksi berwarna. Mungkin dari teman kelompok saya ada yang mau menambahkan lagi. Dari saya segitu aja, Bu. Saya juga menambahkan, Bu. Jadi pada uji Lieberman Burchard ini jika terbentuk warna merah atau ungu akan menunjukkan adanya triterpenoid. Nah, sedangkan jika terbentuk warna hijau akan menunjukkan adanya steroid. Suatu steroid ini jika direaksikan dengan asam asetat anhidrat dan setetes asam sulfat akan menghasilkan warna hijau dan atau biru. Nah, reaksi yang terjadi antara steroid dengan asam asetat anhidrat adalah reaksi asetil gugus OH pada steroid. Sekian dari tambahan dari saya. Terima kasih. Untuk penanya, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, sudah bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada peserta diskusi ya, juga kepada kelompok pemakalah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pemakalah ya. Dari seluruh pertanyaan yang diberikan, kemudian jawabannya juga apa ya? Saya kira sebagian besar itu udah tepat gitu ya, udah sesuai. Untuk jalur biosintesis tadi juga udah tepat dijelaskan bahwa yang utama sebenarnya adalah yang mevalonat ya. Hanya tumbuhan aja yang punya kedua jalur tadi. Nah, mungkin ada hal yang ingin saya tambahkan sedikit karena tadi ada pertanyaan tentang identifikasi spesifik jenis steroid ya. Sebelumnya itu mungkin saya mau meyakinkan pertanyaannya, apakah maksudnya ingin mengidentifikasi
Misalnya apakah ini stigmasterol, apakah ini beta-sitosterol, apakah seperti itu, atau masih sterol secara umum? Iya benar Bu, maksudnya yang pertama tadi. Oh, yang pertama berarti identifikasi beta-sitosterol gitu ya? Iya Identifikasi Bu. stigmasterol, atau gimana caranya? Oke. Kalian sudah belajar instrumen di analisis untuk identifikasi senyawa? Atau di analisis baru belajar tentang metode pemisahan aja? Udah belajar tentang analisisnya nggak? Identifikasinya nggak? Bingung dengan pertanyaan saya? Iya Bu, kita belajarnya pemisahan. Iya baru pemisahan. Pemisahan ya. Kalian tahu KLT? Sudah belajar tentang KLT? Sudah Ibu. Sudah. Kalian dapat materi nggak bahwa KLT itu kan memang prinsipnya adalah pemisahan ya. KLT itu kromatografi lapis tipis. Prinsipnya adalah pemisahan senyawa gitu dari sampel. Jadi sampel ditotolkan pada KLT, lalu nanti dengan pengaruh pelarut atau kita kenal juga istilahnya eluen gitu ya. Ketika eluennya mengalir, nanti akan ada keterpisahan dari senyawa-senyawa yang ada di dalamnya, tergantung pada sifat kepolaran dari senyawa tersebut. Jadi kalau kita pakai plat KLT yang polar, gitu ya, plat KLT yang polar itu fase diamnya apa? Ada yang tahu nggak? Plat KLT yang sifatnya polar, fase diam yang menempel di platnya itu apa? Jenis senyawa apa? Silika gel, Bu, kalau Iya, tidak salah. silika. Iya, betul, silika gel. Itu yang polar ya. Nah, pada umumnya emang kita pakai yang polar ya, untuk memisahkan berbagai senyawa. Nah, tapi kalau misalnya sampel, kalau di bahan alam, atau di analisis juga bisa, sampel yang kita miliki ini adalah seluruh isi senyawa di dalam sampel itu polar semua, tidak ada senyawa non-polar ya. Jadi misalnya dari bahan alam kan kadang suka dipisahkan fraksi polar, semipolar, non-polar. Nanti kita punya fraksi polar, berarti di dalam fraksi polar itu semua senyawa polar yang tergabung di sana. Maka biasanya kita pakai fase diam non-polar ya, untuk dipisahkan. Karena kalau pakai fase polar juga nanti nggak mau terpisah dia dengan baik. Nah, tadi kan prinsip KLT itu memisah ya, memisah berdasarkan eluen. Nah, tadi penjelasan saya, maksudnya saya arahnya adalah kalau kita mau identifikasi senyawa secara spesifik, biasanya kita salah satunya bisa pakai dengan KLT. KLT itu yang paling sederhana. KLT adalah alat yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi jenis senyawa yang paling sederhana, tetapi harus dibantu dengan senyawa itu sendiri atau standar namanya. Mungkin kalian kalau buka Farmakope Herbal Indonesia, jadi kalian kan coba buka nanti Farmakope Herbal Indonesia, di setiap Simplisia atau di setiap Simplisia ya, di setiap Simplisia itu ada identifikasi menggunakan KLT. Yang diidentifikasi itu pada FAI itu adalah senyawa identitas atau senyawa markernya atau senyawa identitasnya. Nah, di sebelahnya selalu ada standar, lalu ada sampel. Nah, jadi standar itu di eluasi
bersamaan dengan sampel, nanti standar itu posisinya di mana RF-nya, misalnya 0,5. Kalau di sampel itu ada, misalnya tadi standarnya stigmasterol ya, artinya yang kita pakai standarnya adalah senyawa stigmasterol hasil sintesis. Jadi itu digunakan sebagai standar. Si stigmasterol ternyata setelah dievaluasi dengan eluen yang sesuai, misalnya 0,5. Ini misal ya, saya nggak bilang dia RF-nya 0,5. Nanti di dalam sampel, kalau dia ada stigmasterol, harusnya kan tadi senyawa ekstrak itu nggak cuma ada stigmasterol, ada senyawa lainnya juga. Tapi kalau di dalamnya ada stigmasterol, kita bisa identifikasi dia sesuai RF-nya. Kalau ternyata ada senyawa yang juga RF-nya sama dengan si standar, berarti kita bisa pastikan, oh itu stigmasterol. Nah, misalnya mau cek lagi yang lain, beta-sitosterol. Ya, pakai lagi standar beta-sitosterol. Jadi kalau kamu banyak punya standar, kamu sebenarnya bisa mengidentifikasi. Itu yang paling sederhana. Nah, selain KLT, proses pemisahan KLT itu kan kromatografi ya, cuma dia pakai plat. Nah, prinsip pemisahan kromatografi tidak hanya dengan plate atau plat, tapi juga dengan kolom. Jadi yang dengan kolom itu salah satu contohnya HPLC. Ya, kalau pakai kolom HPLC, kita bisa masukkan standar juga di sana. Atau kita bisa cek atau identifikasi senyawa-senyawanya berdasarkan puncak kromatogram yang dikeluarkan oleh HPLC, nanti dibandingkan dengan library yang ada pada HPLC. Atau kalau nggak HPLC, kita bisa pakai KLT densitometry, itu juga bisa. Jadi dari sana bisa diidentifikasi secara spesifik ya. Kalau dengan reaksi seperti tadi, sebenarnya juga saya ingin bertanya, tapi saya langsung aja menjelaskan bahwa identifikasi dengan uji Salwowski dan Lieberman-Burchardt yang menggunakan hanya jadi si sampel dilarutkan pada kloroform, kemudian diberikan reaksi gitu ya, misalnya asam sulfat pekat. Kalau yang Lieberman-Burchardt ada penambahan asam asetat anhidrat. Nah, itu tuh sifatnya kualitatif ya, bukan kuantitatif. Dia akan bersifat kuantitatif apabila kamu mendapatkan data kuantifikasi atau terukur. Jadi kalau ada data terukur itu misalnya kadar kalau dia hanya menunjukkan reaksi warna, oh ini warnanya hijau, ini warnanya coklat, ini warnanya ungu. Nah, itu reaksinya ujinya namanya kualitatif. Jadi kita cuma lihat, oh dia warnanya positif, berarti di situ ada steroid. Kamu nggak bisa cari tahu jenis senyawanya apa. Hanya bisa membedakan kalau steroid seperti apa, terpenoid seperti apa, yang Lieberman-Burchardt ya, triterpenoid seperti apa. Itu saja, tapi tidak bisa mengukur jumlahnya, lalu juga tidak bisa mengetahui jenisnya. Kalau ingin mengetahui jenis senyawanya, maka kita harus pisahkan dulu si sampel. Karena tadi kan sampel ekstraknya ada banyak sekali senyawa di dalamnya. Jadi ekstraknya kamu pisahkan dulu dengan kromatografi. Jadi kromatografi itu digunakan untuk memisahkan. Kemudian terakhir setelah terpisah, kalau di KLT, dia tanda-tanda terpisahnya muncul spot, kan gitu ya. Kalau di HPLC dengan kolom, nanti dia terbaca di layar, ada puncak-puncak kromatogram. Dengan KLT densito juga sama, ada puncak kromatogram. Nah, itu artinya sudah terpisah. Kalau puncak-puncaknya terpisah, tidak saling tumpuk. Nah, setelah itu baru kita identifikasi si masing-masing puncak ini. Ini senyawa apa, senyawa apa, senyawa apa. Berdasarkan standar atau berdasarkan library. Library itu berarti apa yang sudah tersimpan di dalam alat itu. Itu pakai instrumen.
Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian saya juga ingin meluruskan mengenai ini, manfaat. Tadi saya baca di setiap PPT pemakalahnya, kalau memunculkan di dalam ekstrak itu ada sterol, itu iya. Tapi kalau kita bicara manfaat dari ekstrak, manfaatnya tidak disebabkan oleh senyawa steroidnya saja. Ya, karena kita bicara ekstrak. Di dalam suatu ekstrak tidak ada sterol saja. Di dalam suatu ekstrak ada senyawa lainnya. Seperti contoh sederhananya si seledri ya. Seledri itu sudah diproduksi menjadi produk fitofarmaka, di mana produk fitofarmaka itu berarti produk herbal tersebut sudah mengalami uji praklinis terhadap hewan uji dan uji klinis terhadap manusia. Jadi udah diuji efeknya pada manusia. Dan kandungan di dalam produk itu adalah ekstrak seledri. Artinya yang berkhasiat untuk menghasilkan efek terapeutik menurunkan tekanan darah bukan si sterolnya, tapi ekstrak seledri. Ya, bukan si sterol, tapi ekstrak seledri. Artinya, kalau kita bicara ekstrak, itu berarti satu kesatuan komponen yang ada di dalam ekstrak. Karena kalau berdasarkan penelitian yang muncul di berbagai riset, kandungan di dalam ekstrak seledri itu tidak hanya ada sterol, tapi ada flavonoid, ya, ada glikosida juga. Jadi kalau di seledri itu kan glikosida flavonoid ya, di mana flavonoidnya yang menjadi marker di sana adalah apigenin. Itu. Mungkin itu yang mau saya luruskan. Jadi bukan berarti dari setiap komponen tanaman itu sterolnya yang memberi khasiat, tapi kalian harus kaji lagi lebih dalam apakah memang disebutkan yang memiliki aktivitas itu adalah sebuah ekstrak. Kalau ekstrak berarti yang berperan itu adalah seluruh komponen yang ada di dalam ekstrak. Ekstrak bukan senyawa. Karena kalau kita berbicara sterol saja itu sudah mengacu pada satu jenis senyawa gitu. Jadi steroid doang. Padahal ada kelompok senyawa lain di dalam ekstrak itu gitu ya. Ya, saya kira itu aja. Kira-kira ada tambahan lagi mungkin dari yang lainnya? Iya, baru metode pemeriksaan. Saya baru baca isi chat. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian semuanya ya. Sudah berpartisipasi aktif. Dan juga beri tepuk tangan tadi sudah ya kepada kelompok pemakalah. Presentasi dan penjelasannya juga sudah cukup jelas. Dan terima kasih juga atas waktu kalian untuk mendengarkan saya. Karena materi steroid sudah selesai, kemudian kelas A juga sudah selesai, nanti saya akan jadwalkan dengan Korma untuk adanya kuis ya, kuis untuk topik steroid. Begitu pula yang terpenoid nanti ya, walaupun tidak sekarang, nanti setelah kuliah terpenoid selesai, maka saya akan jadwalkan juga untuk kuis topik terpenoid. Nanti materinya kalian pakai materi yang, apapun materi yang saya masukkan ke OASE, berarti itu dipakai. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu, selamat sore.